hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, rahman dan rahimnya sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin yang berbahagia, hari ini kita memasuki era informasi di mana setiap detiknya begitu banyak informasi bermunculan. Era di mana setiap orang bebas untuk berpendapat, berkomentar, dan menghakimi tanpa memahami permasalahannya. Sebenarnya, banyak manfaat yang bisa kita peroleh dari media sosial. Namun, tak kalah banyak dampak negatif yang disebabkan oleh media sosial. Di antaranya, membuat candu, terpapar hoaks, dan yang sedang terjadi tanpa kita sadari adalah menjadi akselerator prasangka buruk. Hadirin yang berbahagia, mengutamakan prasangka buruk menjadi penyebab menjamurnya hujatan di media sosial. Tidak ada waktu kita untuk berpikir apakah perkataan maupun komentar kita ini benar atau salah, berdampak positif atau negatif, dan menyakiti hati orang lain atau tidak. Dalam skala yang lebih besar, semestinya kemajuan teknologi informasi juga diiringi dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk berpikir lebih cepat dan mendalam pada saat yang bersamaan, didukung dengan pemahaman agama yang menjadi koridor hidup kita. Jika tidak, maka jadilah media sosial yang menjadi akselerator prasangka buruk. Bahkan tidak hanya prasangka buruk, namun perkataan dan tindakan buruk. Hadirin yang saya hormati, sebagai seorang muslim, kita harus bisa memanfaatkan media sosial dengan baik. Ada beberapa etika dalam menggunakan media sosial menurut Islam. Pertama, gunakan waktu secara proporsional. Maksudnya adalah gunakan medsos sesuai kebutuhan. Jangan habiskan waktumu hanya dengan bermain medsos. Terkadang kita sering lupa waktu saat bermain media sosial. Gunakan waktu untuk berbagai kegiatan yang mendatangkan manfaat. Kecanduan media sosial tergolong penyakit mental jika kita tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain media sosial. Mulai mengutamakan media sosial di atas kegiatan lain tanpa memikirkan konsekuensi negatif yang jelas terlihat. Kedua, kita harus ingat bahwa semua yang kita lakukan kelak akan dihisab oleh Allah. Perlu diketahui bahwa setiap yang kita posting di media sosial akan dihisab juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa terkecuali. Saat ini, banyak kita ketahui bahwa masyarakat yang menggunakan media sosial atau yang biasa disebut netizen banyak yang berkomentar buruk pada orang lain tanpa berpikir panjang. Seperti kata Mutiara, berpikirlah sebelum bertindak. Maka jangan sampai jari-jari kita lebih cepat daripada otak. Perkataan kita merupakan hal yang harus diperhatikan dan dijaga sebelum kita melakukan sesuatu agar tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadirin yang berbahagia, saat kita menerima suatu informasi, sebaiknya kita periksa terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Saring sebelum sharing, ulas sebelum unggah. Ini adalah etika yang ketiga dalam menggunakan media sosial. Jangan sembarang copy paste atau meneruskan pesan tanpa melihat validitasnya. Sering sekali kita temui berita hoaks yang berkeliaran di sekitar kita. Bahkan tanpa sadar, kita menjadi salah satu penyebar berita hoaks itu sendiri. Firman Allah dalam surat Al-Hujurat ayat ke-6 yang intinya bahwa setiap berita bohong atau hoaks dapat mencelakakan kita dan orang-orang di sekitar kita. Pentingnya mengecek kebenaran menjadi hal utama dalam menggunakan media sosial. Hadirin yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa dalam menggunakan media sosial kita harus bijaksana, disertai dengan kematangan berpikir yang dilandasi pemahaman agama yang kuat, menggunakan waktu dengan proporsi
yang saya